Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 6? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tematiknya ya, masih di tema 5. Kemarin kita sudah lihat video mengenai magnet, mengenai peran Indonesia di ASEAN, kemudian formulir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini masih tetap di subtema 1 ya, kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, kita untuk sukses jangan sampai berleha-leha, harus kerja keras. Masuk ke pembelajaran 2 yang akan kita bahas, keberagaman wirausaha, kemudian reklame, dan juga sedikit magnet ya. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, wirausaha. Sering kan kalian mendengar kata ini, wirausaha. Nah, wirausaha atau kerennya itu entrepreneur. Nah, di sini ada foto-foto nih di sini ya. Ini namanya wirausaha, kegiatan wirausaha, baik tradisional maupun modern ya. Nah, banyak kan kita melihat orang-orang yang seperti ini, baik tua, muda, perempuan, laki-laki, semuanya banyak yang berwirausaha. Nah, baik di pasar, di pinggir jalan, semuanya asik melakukan wirausaha. Nah, apa sih wirausaha itu? Nah, kira-kira menurut kalian apa itu wirausaha? Kegiatan jual beli, oke, bisa. Membangun toko untuk jualan, oke, bisa juga. Nah, kita coba ya, kita samakan persepsi kita mengenai wirausaha. Nah, kita coba. Nah, apa itu wirausaha? Nah, kalau kalian menemukan pengertian wirausaha selain yang ini, itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting intinya sama. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi biasanya berhubungan dengan transaksi keuangan yang didirikan oleh seseorang atau lebih. Boleh didirikan sendiri, boleh berdua, bertiga, atau lebih boleh. Ya. Dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Ya, dengan modal bisa berbentuk uang ataupun keahliannya dan kemampuan yang dimilikinya. Sampai di sini paham? Jadi wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, jadi macam-macam ya seperti tadi di sini. Modalnya tentunya ini berbeda dengan modalnya yang ini. Kemampuannya yang di atas juga berbeda dengan kemampuannya yang di bawah. Ini penampilan, dari segi penampilan juga berbeda ya. Nah, itu namanya kemampuannya sendiri. Nah, bisa dipahami? Oke, itu namanya wirausaha. Nah, dan juga kita kemarin Ustadzah pernah menyuruh kalian untuk melihat tetangga-tetangga sekitar kalian. Ya, profesinya apa, kegiatannya apa, pekerjaannya apa. Nah, beragam kan? Dari hasil kalian kumpulkan itu ternyata beragam. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, semuanya macam-macam, beragam. Nah, wirausaha juga sama. Wirausaha juga beragam. Keberagaman wirausaha. Nah, jadi meskipun wirausaha, maksudnya wirausaha di sini ini tidak sejenis, bisa bermacam-macam. Ada yang buka toko, ada yang buka jasa, ada yang jualan nasi, ada yang jualan di ruko-ruko ya.
ada yang jualan bensin, itu namanya wirausaha. Semuanya macam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi apa sih keberagaman wirausaha itu? Keberagaman wirausaha adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan wirausaha dari para pelaku wirausaha di masyarakat. Jadi macam-macam ya. Paham sampai di sini? Oke, baik. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini mengenai wirausaha? Nah, ini Rasulullah berwirausaha. Rasulullah jualan. Rasulullah pedagang ya dulu ya. Sebelum diangkat kenabian juga pedagang Rasulullah. Ya. Jadi wirausaha merupakan profesi yang mulia dan sangat dianjurkan. Kita dianjurkan ya sama Nabi kita. Mengapa? Karena wirausaha bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Jadi kemampuan yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang. Tidak tersekat-sekat oleh aturan kalau kita bekerja kepada orang lain. Oke, kita bisa berkreativitas dan berinovasi. Berkreativitas itu maksudnya membuat sesuatu, atau berinovasi itu mengoles sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, serta bisa memanfaatkan peluang yang ada agar dapat mencapai keuntungan yang optimal. Oke. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha, nah Ustadz dorong kalian semuanya nanti menjadi seorang pengusaha semua ya, agar bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi yang lain. Oke, membutuhkan sikap dan karakter tertentu ya. Ini nggak usah dijawab, yang dibutuhkan karakter itu kerja keras, pantang menyerah ya. Nah, itu mengenai wirausaha. Kemudian kita masih ada di uhrawinya apa yang bisa kita ambil. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan agar kita itu lebih nikmat, lebih menginginkan untuk bisa makan dari hasil keringat kita sendiri. Tidak selalu minta-minta ke orang lain, mengais kepada orang lain dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nah, mengenai reklame sekarang. Nah, reklame pada tema 4 ya, tema 4 subtema 2 kayaknya ya. Nah, itu sudah pernah dibahas kan? Nah, reklame itu apa? Saya ingat-ingatkan lagi, reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan ataupun memperkenalkan barang-barang hasil produksi kepada masyarakat dengan menggunakan gambar-gambar ataupun kata-kata yang menarik. Nah, tujuannya apa? Ya untuk dikenal oleh masyarakat. Nah, reklame itu bentuknya macam-macam. Bisa berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalas. Nah, jadi macam-macam contoh reklamenya itu. Nah, yang pernah kita bahas itu poster, brosur ya. Sebenarnya ini juga banyak di jalan-jalan, baliho, spanduk, selebaran gitu ya, logo. Oke, itu reklame. Nah, hanya untuk mengingat-ingat saja ya untuk reklamenya ini. Untuk materi lebih detailnya bisa kalian buka lagi di tema 4 pembelajaran kedua ya, subtema 1 sepertinya. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang masuk ke magnet. Kemarin kita sudah menyimak mengenai magnet. Nah, apa sih yang bisa kita teladani dari sifat magnet ini? Nah, sifat magnet adalah dapat menarik benda-benda tertentu ya, tetapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Begitu juga dengan ajaran Islam di sini. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjalankan nilai-nilai agama Islam dengan baik.
Jadi Ustadz harapkan kita termasuk orang yang ini, orang-orang tertentu yang dapat menjalankan nilai-nilai agama Islam dengan baik, ya. Ada orang yang tidak memiliki ketertarikan untuk menjalankan agama dengan benar. Jangan sampai kita menjadi seperti orang ini. Mereka lebih tertarik dengan kehidupan duniawi dan yang memiliki daya tarik bagai magnet. Jadi kalau kita orang Islam yang baik itu harus dua-duanya. Ketertarikan pada dunia itu iya, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ketertarikan kepada akhirat juga iya, seolah-olah kita akan mati nanti setelahnya ini, atau matinya besok, seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tertarik kepada ajaran-ajaran Islam yang baik. Oke, sini tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi mudah-mudahan dengan ajaran agama kita yang betul, baik, sempurna ini, kita termasuk kepada orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah ini, ya. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah bersama-sama. Amin. Nah, pertanyaannya ini sekarang yang harus kalian jawab, ya. Yang pertama ada dua ya di sini ya. Pertama, pernahkah kalian menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Pernah apa enggak? Pernah Ustadz. Dalam membuat ini, waktu itu saya melakukan ini menggunakan magnet. Nah, ceritakan ya, ceritakan pengalaman kalian saat menggunakan magnet dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Nah, misalkan kalau Ustadz dulu pernah waktu di kampung itu menggunakan magnet untuk mencari besi di sungai. Nah, kemudian besinya itu dikumpulkan, dibuat mainan atau sebagian dijual ya. Nah, ceritakan seperti itu. Tulis di bukunya. Kemudian yang kedua, nih, magnet memiliki sifat yang dapat menarik benda tertentu. Betul kan ya? Seperti besi bisa ditarik. Kalau kertas bisa nggak bisa. Nah, begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita sangat tertarik kepada sesuatu, padahal sesuatu itu belum tentu baik bagi kehidupan kita. Kadang kita pengen sesuatu itu, ya. Padahal sebenarnya yang kita pengenin ini nggak baik untuk kita, maksudnya gitu. Nah, tuliskan hal-hal yang membuat kamu tertarik sehingga kamu ingin sekali melakukannya. Nah, tulis ya. Tulis hal-hal apa saja yang membuat kamu tertarik sehingga kamu ingin sekali melakukannya. Namun, padahal itu adalah, kok sampai double ya. Padahal itu adalah hal yang tidak baik bagimu. Nah, kamu tertarik, namun hal tersebut itu sebenarnya tidak baik bagi kamu. Oke? Yang kedua, tuliskan pula hal yang sangat tidak menarik sehingga kamu tidak ingin melakukannya, padahal itu baik bagimu. Nah, kebalikannya ya ini ya. Sekarang yang kamu tidak tertarik, tapi sebenarnya hal itu baik bagi kamu. Ya, tulis juga di bukunya, foto, kemudian kirim ke Classroom. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau masih belum paham bisa chat di kolom komentar ataupun di WA ya, di komentar Classroom-nya ataupun WA Japri atau di grup, apa-apa. Oke.
Sampai di sini Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.